wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Pratiwi. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kridatama Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu akuntan dan pendidikan akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association, akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi untuk mengizinkan informasi penilaian dan keputusan oleh pengguna informasi. Profesi atas suatu bidang pekerjaan memiliki karakteristik tertentu, antara lain pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Untuk dapat menjadi anggota organisasi profesi, seseorang harus lulus pendidikan formal dan lulus ujian profesi. Akuntan merupakan sebutan untuk seseorang yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi melalui pendidikan formal. Akuntan dibedakan menjadi dua bidang, yaitu akuntan publik atau public accountant dan akuntan intern swasta atau private accountant. Akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasanya untuk melayani kebutuhan masyarakat, sedangkan akuntan intern swasta adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak skema karir dari seorang akuntan. Nah, di sini sudah ada skema karir dari seorang akuntan. Akuntan terdiri dari dua bagian, yaitu sektor swasta dan juga sektor publik. Sektor swasta terdiri dari akuntan manajemen, auditor internal, dan akuntan publik. Sedangkan dari sektor publik terdiri dari akuntan pemerintah, auditor inspektorat, akuntan BUMD dan BUMN, auditor BPKP, dan auditor BPK. Jadi, apakah akuntansi termasuk profesi? Jawabannya, akuntansi disebut sebagai sebuah profesi karena seorang akuntan memerlukan pengetahuan akuntansi atau disiplin ilmu lain yang relevan melalui pendidikan formal. Lalu yang kedua, seorang akuntan juga memerlukan keterampilan dalam mengolah data dan menyajikan laporan, khususnya memanfaatkan teknologi komputer dan kemampuan. Dan yang terakhir, seorang akuntan harus mempunyai sikap dan perilaku etis atau attitude. Berbicara tentang perilaku etis, profesi akuntansi juga memiliki kode etik akuntansi. Nah, aturan etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari prinsip etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI. Pada tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan Indonesia. Kemudian disempurnakan dalam Kongres tahun 1981, 1986, 1994, dan yang terakhir tahun 1998. Aturan etika Kompartemen Akuntan Publik terdiri dari independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga, tanggung jawab kepada rekan satu klien. Yang keempat, tanggung jawab kepada rekan satu profesi. Dan yang terakhir, tanggung jawab dan praktik lain. Hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Seorang akuntan harus bertanggung jawab terhadap profesinya. Bahkan bukan cuma hanya seorang akuntan, tapi semua profesi harus bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Lalu yang kedua ada kepentingan publik. Seorang akuntan bertindak untuk melayani publik. Dan yang ketiga, integritas. Akuntan dituntut untuk jujur dan berterus terang. Dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Yang keempat ada objektivitas. Objektivitas di sini, akuntan harus bersikap adil, tidak memihak, dan jujur secara intelektual dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Lalu yang kelima, ada kompetensi dan kehati-hatian. Akuntan harus melakukan jasa profesional sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Lalu yang keenam, kerahasiaan
yaitu seorang akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya. Lalu yang ketujuh, perilaku profesional. Seorang akuntan harus berperilaku konsisten dan menjauhi tindakan yang mungkin akan merugikan dirinya sendiri. Lalu yang kedelapan, standar teknis. Standar yang harus ditaati oleh seorang akuntan adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Pendidikan Profesi Akuntansi atau disingkat PPAK adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana ilmu ekonomi dalam program studi akuntansi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 179 tanggal 21 November tahun 2001 tentang penyelenggaraan pendidikan profesi akuntan. Salah satu pendidikan akuntansi yang paling terkait dengan profesi akuntan adalah pendidikan jenjang S1 yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi. Pendidikan akuntansi dimaksudkan untuk menghasilkan akuntan yang selama ini dipandang cukup untuk bekal memasuki profesi sebagai akuntan. Pendidikan profesi akuntansi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan memberikan potensi keprofesiannya. Nah, demikianlah materi akuntan dan pendidikan akuntansi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.